Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Asiku. Kali ini kita akan membahas logika praktis soal TIU maupun TPS bagian yang kedua, tentunya dengan cara Asiku. Oke, langsung aja kita bahas satu per satu. Soal nomor 1. Ali menjual barang seharga 60.000 dan memperoleh laba 25% dari harga beli. Berapakah harga beli barang tersebut? Oke, langsung aja kita bahas. Harga jual atau kita tuliskan C, nilainya sama dengan apa? Ya, harga beli ditambah keuntungannya atau U. Kalau kita bikin persentase, belinya berapa persen? Ya, 100%. Untungnya berapa persen? Ya, 25%. Maka kalau ditambahkan ini sama dengan harga jual, nilainya kalau dalam persentase berapa? Ya, 125%. Harga jualnya berapa ini? Ya, 60.000. Ingat ini merupakan perbandingan untung, beli, dan jualnya. Maka untuk mempermudah perhitungan, ini tinggal kita ringkas. Kalau ini ada 25, ada 100, ada 125, semuanya tentunya bisa dibagi 25. 25 kalau dibagi 25 berapa? Ya, 1. 100 kalau dibagi 25 berapa? Ya, 4. 125 kalau dibagi 25 berapa? Ya, 5. Inilah perbandingan jual, beli, sama untungnya. Maka kalau kita sudah ngerti perbandingannya, tinggal kita cari harga belinya. 5 menjadi 60.000 dikali berapa? Ya, 12.000. Maka 4 pun tinggal kita kali 12.000. Nilainya jadi berapa? Ya, 48.000. Andai kata ditanya keuntungannya berapa? Ya, tinggal dikali 12.000. 1 dikali 12.000 berapa? Ya, tetap 12.000. Ada enggak jawabannya 12.000? Enggak ada ya. Ingat tadi yang ditanya harga belinya. Maka jawabannya yang B. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, tetap semangat. Setelah yang satu ini akan kita bahas soal nomor berikutnya. Soal nomor 2. Untuk mengisi 2/5 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika pengisian dilakukan dengan laju yang sama? Oke, langsung aja kita bahas. Ingat, untuk mengisi suatu bak mandi atau sejumlah volume tertentu, nilainya sama dengan apa? Ya, debit aliran yang masuk dikalikan waktunya. Ingat, karena di soal lajunya sama, maka ini pun bisa kita singkirkan atau bisa kita coret. Maksudnya apa? Ya, volumenya hanya tergantung dari waktunya. Maka untuk mengisi 2/5 bagian volume, tadi dibutuhkan waktunya 6 jam. Ingat keseluruhannya V atau boleh dituliskan 5/5. Maka kalau sudah diisi 2/5, sisanya tinggal berapa? Ya, sisanya tinggal 3/5 bagiannya. Karena volume tadi sebanding dengan waktunya, maka langsung bisa kita bandingkan. Kalau 2/5 bagian nilainya 6, tinggal kita lihat pembilangnya. 2 menjadi 6 dikali berapa? Ya, tinggal dikali 3. Maka tinggal kita lihat pembilangnya di sini. Untuk mencari waktunya, ini pun tinggal dikali 3. 3 kali 3 masih ingat? Ya, 9 jam. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, tetap tenang. Setelah yang satu ini akan kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 3. Rata-rata 3 bilangan adalah 6 dan rata-rata 2 bilangan lain 7,5. Rata-rata kelima bilangan tersebut adalah titik. Oke, langsung aja kita bahas. Yang ditanya apa ini? Ya, rata-rata kelima bilangan. Masih ingat rumusan rata-rata? Ya, jika ada 5 bilangan dikalikan rata-ratanya, atau biasa kita tuliskan X rata-rata. Rata-rata berapa tadi? Ya, 5 bilangan kita tuliskan indeks 5. Nilainya sama dengan ya 3 bilangan ditambah 2 bilangan
Maka bisa kita tuliskan 3 kali X3 ditambahkan dengan 2 kali X2. Ingat ini tadi rata-rata dari 3 bilangan dan ini rata-rata dari 2 bilangan. Maka jika 5 kali X rata-rata dari 5 bilangan tersebut, nilainya langsung bisa kita masukkan. X3 berapa ini tadi? Ya 6. Dikali berapa ini tadi? 3. Nilainya berapa? Ya 18. Ditambah yang 2 bilangan berapa ini tadi? Ya 7,5. Dikali 2 berapa? Ya 15. Maka nilai rata-rata dari 5 bilangan tadi langsung bisa kita jawab, nilainya sama dengan 18 tambah 15, ya 33 dibagi 5. Loh kok dibagi 5? Ingat di ruas kiri tadi ada 5, maka langsung kita bagi 5. Nilai rata-rata kelima bilangan tersebut jadinya berapa? Ya jadinya tinggal kita hitung, 33 dibagi 5, ya 6,6. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke, selanjutnya akan kita bahas soal berikutnya. Soal nomor 4, 600 dikurangi 19 kali 31. Kalau soal ini dikerjakan biasa tentunya butuh waktu yang lama. Maka untuk biar cepat caranya gimana? Ya kita butuh logika atau cara supaya perhitungan ini bisa kita kerjakan dengan cepat. Oke langsung aja kita bahas. 600-nya tetap kita tuliskan 600 dikurangi 19 ini kita rubah jadi berapa? Ya 20 dikurangi 1. Loh kok dirubah 20 dikurangi 1? Bilangan dikalikan 2 dan 1, perhitungannya lebih mudah. Angka 19 tadi langsung kita ganti berapa? Ya 20 dikurangi 1. Nilainya tinggal kita kali berapa? Ya 31. Ingat ini karena perkalian maka harus dikerjakan terlebih dahulu. Atau biar tidak kemana-mana ini kita kurung dulu. Selanjutnya langsung bisa kita selesaikan. 600 tetap kita tuliskan 600 dikurangi 20 dikali 31. Ya 620. Min 1 kali 31, ya min 31, ingat di depannya ini juga ada min, maka ini bisa kita tuliskan plus 31. Oke langsung kita selesaikan, 600 dikurangi 620, ya min 20, ditambah 31, ya 11. Ini tinggal kita kasih sama dengan, karena jawabannya sudah di sini. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Jangan kemana-mana, masih dengan cara asyikku. Setelah yang satu ini akan kita bahas soal selanjutnya. Soal nomor 5. 24,9% dari 2490 adalah titik. Ingat kalau udah persentase artinya apa? Ya per 100, maka ini bisa kita tuliskan 24,9 per 100 dikali 2490. Ini ratusannya kita singkirkan, ini tinggal kita kasih koma, maka nilainya sama dengan, kalau dilihat ini 24,9, ini juga 24,9, maka ini sebenarnya bentuk kuadrat. Namun melihat angkanya biasanya kita panik bahkan emosi, tapi tidak usah panik dulu. Ingat kalau biasanya soal-soal seperti ini mesti ada jalan keluarnya. 24,9 ini bisa kita ganti ya 25 dikurangi 0,1. Ingat karena ini juga dikali 24,9, maka ini bisa kita ganti dalam bentuk apa? Ya kuadrat. Ingat kalau ada bentuk A dikurangi B kuadrat, nilainya sama dengan berapa? Ya A kuadrat min 2AB plus B kuadrat. Ingat A-nya yang mana? Ya 25. Maka ini tinggal kita selesaikan. 25 kuadrat ya 625 min 2AB hanya berapa ini tadi? Ya 25. B nya berapa? Ya 0,1. 25 kali 2 ya 50 kali 0,1 ya 5. Maka langsung bisa kita tuliskan nilainya 5 plus B kuadrat. B nya berapa? Ya 0,1. Kalau dikuadratkan berapa? Ya 0,01. Maka langsung bisa kita selesaikan, nilainya sama dengan 625 dikurangi 5 ya 620 ditambah 0,01 ya tepat sekali ya 620,01. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Oke jangan kemana-mana dulu, akan kita bahas soal berikutnya.
Soal nomor 6. Bentuk desimal dari bilangan 9/18 dibagi 4/12 adalah titik. Oke, langsung kita selesaikan. 9/18 bisa kita sederhanakan jadi berapa? Ya, pembilangnya dibagi 9 ketemunya 1, penyebutnya pun dibagi 9 jadi ketemunya 2. Dibagi 4/12 juga kita sederhanakan. Ya, dibagi berapa? Ya, dibagi 4. Maka kalau dibagi 4 bagi 4 berapa? Ya, 1. Sedangkan 12 dibagi 4 berapa? Ya, 3. Nilainya sama dengan, ingat kalau pembagian artinya dikali tapi dibalik, atau langsung aja kita kali silang. 3 kali 1, ya 3. Dibagi 1 kali 2, ya 2. 3/2 alias 1/2. Inilah jawabannya. Oke, kalau dirasa mudah langsung aja kita ganti soalnya. Soal nomor 7. Diketahui X, Y, dan Z adalah bilangan positif. Jika X lebih kecil dari Y dan X lebih besar dari 3Z, maka pernyataan yang benar yang mana? Oke, langsung saja kita selesaikan. Kita amati pertidaksamaan berikut. X lebih kecil dari Y. Karena ketiganya merupakan bilangan positif, maka X-nya kita pindah ruas saja. X kalau dipindah ruas jadi apa? Iya, minus X ditambah Y. Tentunya nilainya lebih besar dari 0. Selanjutnya kita amati persamaan berikutnya. Karena ketika bilangan tadi positif, maka 3Z-nya aja yang kita pindah ruas. Sehingga bisa kita tuliskan X min 3Z. Nilainya lebih besar dari 0. Maka kalau keduanya kita jumlahkan, min X dengan positif X saling menghilangkan, tinggal Y min 3Z. Nilainya lebih besar dari 0. Atau dengan kata lain, Y min 3Z-nya kita pindah, nilainya lebih besar dari 3Z. Karena ketika bilangan tadi positif, maka pernyataan ini pun bisa kita tuliskan Y lebih besar dari Z. Inilah jawabannya. Oke, tetap semangat. Segera akan kita bahas soal yang berikutnya. Soal nomor 8. Ingat, soal deret itu tidaklah susah. Namun kalau kita jarang mengerjakan soal yang mudah pun bisa jadi kelihatan susah. Oke, langsung aja kita bahas. Kita tentukan polanya dulu. 1 menjadi 3, caranya gimana? Ya, ada 2 kemungkinan. Yang pertama gimana? Ya, dikali 3. Bisa juga ditambah 2. Berikutnya 3 menjadi 5, caranya gimana? Ya, ini ditambah 2. Selanjutnya 5 menjadi 4, caranya gimana? Ya, ini dikurang 1. Berikutnya 4 menjadi 12, caranya gimana? Ya, ini dikali 3. Maka sudah kelihatan bahwa polanya berulang. Kalau masih kurang yakin, kita cek langkah berikutnya. 12 menjadi 14, caranya gimana? Ya, ini ditambah 2. Berikutnya 14 menjadi 13, caranya gimana? Ya, ini pastinya dikurangi 1. Maka dari sini nampak polanya sudah berulang. Sehingga pola yang di bawah pun ini mesti keliru. Tinggal kita lanjut untuk menyelesaikannya. 13 menjadi 39, caranya gimana tadi? Ya, tinggal kita kali 3. 39 menjadi 41, caranya gimana? Ya, tinggal ditambah 2. Maka ini jelas polanya dikurangi 1. 41 dikurangi 1 berapa? Ya, 40. Inilah jawabannya. Berikutnya akan kita tampilkan soal deret dengan pola yang berbeda. Masih di soal deret, soal nomor 9. Coba kita amati deretnya. Kalau mengerjakan soal deret gimana? Biasanya polanya penjumlahan, perkalian, pengurangan, atau pembagian. Kalau polanya naik, berarti penjumlahan atau perkalian. Namun kalau naiknya tinggi seperti ini, biasanya polanya perkalian. Namun tidak menutup kemungkinan polanya adalah kombinasi antara keduanya. Oke, coba kita amati satu-satu. 6 menjadi 13, caranya gimana? Ditambah 7. Berikutnya 13 menjadi 27, caranya gimana? Ya, ditambah 14. Berikutnya tentunya gimana? Ya, ditambah 28. Maka kalau kita lihat polanya, yang pertama ditambah 7, yang kedua ditambah 14, berikutnya ditambah 28, maka kemungkinan polanya ini juga ditambah. Ditambah berapa? Ya, 2 kalinya 28. 28 dikali 2 berapa? Iya, benar sekali ya, 56. Ada enggak jawabannya? Tidak ada ya, ini belum selesai.
Ingat ini baru penambahannya 56. Maka kalau 55 ditambah 56 jawabannya berapa? Iya, 123. Inilah jawabannya. Namun kalau darinya terlalu panjang, mengerjakan seperti ini tentunya terasa susah. Maka sebenarnya ini bisa kita lihat. Pertama ditambah 7, berikutnya 14, berikutnya 28. Berarti ini kelipatan berapa? 2. Maka dari 6 jadi 13 sebenarnya adalah dikali 2. Namun kalau 6 dikali 2 berapa? Ya, baru 12. Maka supaya 13 tentunya ditambah 1. Kalau kurang yakin, kita cek satu lagi. Polanya gimana? Iya, masih sama, yaitu dikali 2 dan ditambah 1. 13 kali 2 masih ingat? Iya, 26. Kalau ditambah 1 berapa? Iya, 27. Misalkan polanya panjang seperti ini, tentunya tidak susah. Misalkan kita cek, pura-pura kalau tidak ngerti jawabannya, polanya tadi dikali berapa? Ya, dikali 2 dan ditambah 1. 55 dikali 2 berapa? Ya, 110. Kalau ditambah 1 ketemunya berapa? Ya, 123. Inilah jawabannya. Jangan kemana-mana, kita bahas soal yang terakhir. Masih di soal deret. Soal nomor 10. Oke, langsung aja kita selesaikan deretnya. Setelah kita amati deretnya, ternyata deretnya naik dan juga turun. Ingat kalau naik polanya gimana? Ya, bisa dikali ataupun bisa ditambah. Oke, langsung aja kita coba satu-satu. 4 menjadi 8 caranya gimana? Ya, kemungkinannya dikali 2. Kemungkinannya juga bisa ditambah 4. 8 menjadi 4 kemungkinannya gimana? Bisa dikurangi 4. Kemungkinan yang lain gimana? Ya, bisa juga dibagi 2. Berikutnya 4 menjadi 12. Ingat polanya naik, maka bisa ditambah 8. 4 menjadi 12, kemungkinan yang lain gimana? Ya, dikali 3. Selanjutnya 12 menjadi 24 gimana caranya? Ya, dikali 2. Dan ini kelihatannya sudah mulai berulang. Selanjutnya 24 menjadi 20 gimana? Ya, berkurang 4. Ingat kalau kita lihat pola di awal, ini sudah mulai terpola. Tinggal kita cek, 20 menjadi 28 gimana? Ya, ditambah 8. Maka jelas yang kita pakai pola yang di atas. Maka pola yang di bawah ini kita singkirkan saja. Langsung kita selesaikan. Polanya gimana ini tadi? Ya, dikali 2. Maka kalau 28 dikali 2 berapa jawabannya? Ya, tepat sekali ya, 56. Inilah jawabannya. Asik bukan caranya? Tetap semangat berlatihnya. Semoga sukses tes yang Anda lakukan. Dan ingat, jangan lupa subscribe untuk mendapatkan pembahasan-pembahasan yang lainnya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.